Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan ulas seputar koin Velo sesuai dengan requestan teman-teman yang udah banyak sekali membanjiri kolom komentar saya. Katanya kenapa Velo turun, kenapa DAM, kenapa ini, kenapa begitu. Oke, kita akan coba untuk ulas hari ini seperti apa Velo ya. Velo hari ini diperdagangkan di kisaran Rp57. Hari ini ada sedikit peningkatan sekitar 4%. Kalau kita lihat Velo berada di peringkat 641 di CMC, teman-teman. Supply maksimumnya masih sebesar 30 miliar koin dan juga yang baru terilis itu baru sekitar 17%-nya saja. Velo ini project yang didasarkan sama layanan pembayaran di dalam sebuah protokol. Ya, dia menawarkan untuk memudahkan para bisnismen, para pengguna untuk melakukan transfer antar blockchain, antar layanan ya. Jadi dia ada fitur smart contract-nya di mana di setiap layernya itu bisa sangat membantu para pengguna dalam hal memberikan data-data yang cukup valid dibarengi sama transaksi yang mereka lakukan. Jadi dia bergerak di konsensus dari Stellar XLM ya, teman-teman. Kalau kita lihat kenapa kok Velo turun belakangan. Jadi Velo ini kalau teman-teman perhatikan di Twitter itu mereka banyak melakukan yang namanya giveaway. Giveaway jadi ada beberapa hadiah yang mereka sharingkan seperti ini 4.000 USDT. Kemudian mereka juga baru listing di Bybit dan juga kasih giveaway juga. Ini dia baru listing di Bybit. Kemudian ada sekian giveaway yang juga mereka lakukan dan dibagikan terhadap banyak wallet. Ya, ini lumayan jumlahnya teman-teman, sehingga apa yang terjadi, nah kalau teman-teman baru dapat yang namanya airdrop, baru dapat giveaway, apa yang kalian lakukan biasanya? Pasti kalian jual, ya kan? Dan itu terjadi beberapa waktu lalu dari tanggal berapa ini? Dari tanggal mungkin tanggal 25 sampai sekarang itu masih terjadi proses penjualan daripada token Velo hasil dari giveaway yang diterima oleh banyak orang ini, ratusan orang ya yang dapat. Jadi sangat-sangat make sense kenapa harga Velo belakangan nyungsep atau turun. Kalau dari segi project sendiri itu Velo nggak terlalu ada upgrade apa. Memang belakangan mereka lebih banyak untuk sharing kepada para komunitas untuk memperbesar lagi adopsi daripada koin Velo-nya. Jadi itu penyebab kenapa Velo drop. Dan kalau kita lihat secara analisa teknikal, sementara posisi dari Velo ini udah turun balik lagi ke level support di kisaran 0,0032 dolar, teman-teman. Sebelumnya di pembahasan terakhir kita tentang Velo, pergerakan Velo ini bergerak di dalam sebuah symmetrical triangle. Nah, di sana kita punya dua opsi. Apakah Velo bakalan kembali meluncur naik atau justru dia malah drop. Ternyata Velo memilih buat turun, teman-teman, karena memang tekanan jual yang cukup signifikan. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana di sini volume cukup tinggi ya. Smart money juga cukup tinggi di market, dan sekarang apa yang terjadi? Volume perdagangannya kecil. Volume perdagangannya agak tinggi juga, tapi tidak ada pergerakan smart money. Artinya apa? Artinya adalah yang melakukan selling ini adalah para retail, para orang-orang yang udah seneng dapat giveaway, dapat hadiah, terus mereka jualan. Jadi jualan. Itulah yang menyebabkan kenapa tekanan jual itu agak tinggi, volume perdagangannya pun juga cenderung tinggi, dan harga Velo-nya justru agak turun. Dan sekarang kita udah berada di fase di mana Velo berada di level support. Ekspektasinya sih Velo bisa bertahan di level ini, karena ini beberapa kali level yang menahan pergerakan Velo ya. Kalau Etienne dia cukup kuat dan mampu mempertahankan level support ini, arahnya ke depan pasti bakalan cenderung menguat. Tapi kalau pembagian giveaway masih berlangsung, saya pribadi nggak tahu ya, karena saya nggak ngikutin sampai kapan distribusi daripada bonus 50 dolar ini kepada 200 pengguna. Belum lagi dia listing di Vibe Exchange, itu bakalan lebih banyak lagi giveaway-nya. Jadi saya sendiri belum clear juga informasinya sampai kapan pembagian distribusi yang mereka lakukan ini.
Sebelum-sebelumnya mereka juga udah ada listing di beberapa exchange dan juga ngasih giveaway, sehingga itu juga cukup menunjang kenapa harga dari Velo agak turun. Itu sih teman-teman poin yang penting buat teman-teman ketahui. Kalau dari pergerakan harga ya balik lagi ya, teman-teman selama selama seller masih ada, tentunya pergerakan dari Velo masih berpotensi buat tertekan. Tapi kalau kalau sudah selesai distribusinya, harusnya sih pergerakan dari Velo akan kembali aman-aman aja dan market akan kembali berpeluang untuk kembali menguat. Buat sekarang Velo yang terkoreksi ini belum menunjukkan tanda-tanda reversal. Jadi ada indikasi mungkin level saat ini masih belum cukup. Bisa jadi penurunan masih berpeluang terjadi kalau kita melihat dari pola candle-nya. Ini bukan candle pembalikan arah. Jadi masih ada peluang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada niat buat DCA, paling paling aman sih tunggu dia harganya drop lagi sampai 0,0025. Mungkin di range tersebut lebih kuat karena sideways yang pernah terjadi di sini mungkin akan menandakan bahwa lebih banyak demand yang bisa didapat di sana teman-teman. Supply and demand akan lebih banyak berada di posisi-posisi tersebut. Kalau dalam posisi sekarang ya harus sabar dulu ya buat teman-teman, mungkin ada yang sangkut, ada yang gimana. Selama proyeknya masih ada, saya rasa sih peluangnya masih bisa. Cuman itu sih kejelekan daripada koin yang suka ngasih giveaway, memang seringkali itu menyebabkan harganya justru turun teman-teman. Di satu sisi adopsinya makin banyak karena diharapkan orang juga berdagang lebih banyak ya karena habis menerima sejumlah koin, tapi di sisi lain karena memang banyak orang yang baru terima hasil dari giveaway atau airdrop atau apapun lah istilahnya. Nah, itu kan biasanya mereka tertarik buat jual. Jadi ketika dapat dia jual tanpa mempedulikan perasaan para holder yang udah hold cukup lama terus tiba-tiba ada orang baru yang dapat terus mereka jualan tanpa perasaan. Nah, itu fenomena yang sangat sering di market. Makanya ya itulah suka dukanya teman-teman. Jadi gitu aja deh buat Velo, kenapa harganya turun udah dibahas tadi, lalu apakah ada potensi buat ngepam? Ya tentunya ada. Cuman buat sekarang ini ya harus sabar dulu, kita masih belum selesai sepertinya sama distribusi airdropnya. Secara tren pun juga Velo masih cenderung dalam posisi downtrend. Secara jangka pendek dia downtrend, jangka panjang semoga enggak ya, semoga nanti bisa recover dan segera menemukan level bottom untuk penurunan yang terjadi saat ini. Jadi gitu aja deh buat pembahasan Velo, semoga bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis langsung di kolom komentar. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andri, makasih.